Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Pemirsa TVRI, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Hikmah Buddhis kali ini. Tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ritual Buddhis. Telah hadir narasumber bersama kita, beliau adalah guru agama Buddha di kota Gorontalo. Dengan beliau, Bapak Putu Supartana, SAG. Namo Buddhaya Pak Guru. Namo Buddhaya. Nah pemirsa, sesuai dengan tema kali ini yaitu ritual Buddhis, Pak Guru, bagaimana ritual Buddhis dalam agama Buddha Pak Guru? Ya, baik. Ritual Buddhis ini adalah suatu kegiatan atau acara yang berhubungan dengan agama Buddha. Tetapi ritual Buddhis ini juga biasa ada akulturasi antara agama Buddha dengan tradisi atau budaya setempat. Contohnya misalnya yaitu acara-acara yang biasa ada di satu suku atau satu tempat daerah, kemudian dihubungkan dengan agama Buddha. Nah, biasa ritual Buddhis dengan upacara juga itu kadang berbeda, tidak sama. Kalau yang ritual Buddhis biasanya dia kegiatannya lebih mengarah ke spiritual, di mana kegiatan itu namanya ritual itu mengarah ke spiritual, sedangkan upacara itu biasanya hanya berdasarkan tradisi atau kegiatan-kegiatan. Nah, di sini ritual Buddhis yang dimaksud adalah satu kegiatan atau acara di mana kegiatan atau acara itu kemudian diakulturasikan dengan agama Buddha. Itu ritual Buddhis dalam agama Buddha. Lalu apa saja contoh-contoh dari ritual agama Buddhis ini Pak Guru? Ya, ritual Buddhis ini yang biasa kita laksanakan antar satu daerah itu tidak pernah sama. Biasanya tidak sama. Contoh misalnya acara ritual Buddhis kalau seperti hari raya agama Buddha, hari-hari raya agama Buddha. Kegiatannya itu tidak sama antara di Gorontalo, di Kendari, di provinsi lain, misalnya di Jakarta atau di Makassar, di mana. Itu biasanya tidak sama. Ritualnya itu tergantung kreativitas dari umat Buddha itu sendiri. Jadi mereka kadang bumbui dengan kegiatan-kegiatan yang lebih seremonial. Nah, sedangkan kegiatan ritual Buddhis yang ada di Gorontalo ini biasanya seremonialnya kadang agak mewah atau mewah, kadang biasa-biasa saja. Itu tergantung dari panitia atau si pelaksana itu. Nah, hanya saja di dalam kegiatan itu yang sama, ada hal yang sama, yaitu seperti pembacaan parita, kemudian ada dhamma desananya atau ceramah dhammanya. Nah, itu yang sama, itu yang kegiatan intinya biasanya. Nah, sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain itu seremonialnya itu yang seperti ditambah-tambah kegiatannya itu dengan acara-acara apa, itu tidak sama. Dan itu sah-sah saja, tidak ada larangan atau tidak ada aturan yang mengikat. Karena di dalam kitab suci agama Buddha, Buddha Gautama sendiri tidak membuat peraturan dan tidak menganjurkan ini harus begini, itu harus begitu. Untuk ritual Buddhis ini bebas seseorang untuk melakukan sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, itu untuk acara yang hari-hari raya. Kemudian ada juga ritual Buddhis seperti misalnya acara perkawinan, perkawinan secara Buddhis. Nah, ini juga antar negara tidak sama. Kalau mungkin antar provinsi, kalau di Indonesia acaranya sama, cuma ada sedikit perbedaan. Biasanya ya tentang tempat duduknya dan lain sebagainya, seremonialnya itu agak beda, tetapi pada intinya sama.
tapi antar negara kadang tidak sama. Kenapa? Karena perkawinan di dalam agama Buddha itu ini juga tidak diatur. Tidak, Buddha Gautama tidak memberikan aturan seorang umat Buddha harus nikah atau jangan menikah. Nah, itu tidak ada paksaan atau tidak ada aturan. Jadi umat Buddha boleh menentukan sikap sendiri apakah dia mau hidup berumah tangga atau dia mau hidup selibat atau sendiri. Nah, ini di dalam Buddhis seorang umat Buddha bebas dia menentukan hidupnya sendiri, dia mau berumah tangga atau tidak. Kemudian acara yang seremonial atau ritual yang lain, misalnya membuka atau membuat rumah baru. Nah, misalnya dia mau membuat rumah baru, dia juga biasanya ya, itu kalau di Gorontalo kan biasa ada seperti tradisi Mapayango gitu dan lain sebagainya. Kalau di dalam Buddhis ini juga melihat satu daerah sendiri, dia ada tata caranya sendiri, mau seperti apa, tetapi di dalamnya itu yang inti kalau dia mau mengakulturasikan antara budaya dengan agama Buddha, dia biasanya di situ ada acara baca paritanya di tempat di mana rumah itu mau dibangun atau toko itu mau dibangun dan lain sebagainya. Istilahnya ini permisi sama makhluk yang tinggal di tempat itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tradisi misalnya tentang acara awamanggala atau kedukaan atau kematian seseorang, misalnya ada meninggal. Nah, ini juga biasanya ada acara pembacaan parita dan seremoni yang lain. Nah, hanya saja yang perlu diketahui bahwa ritual Buddhis ini sifatnya tidak mengikat, seseorang boleh melakukan ritual itu sesuai dengan pola pikirnya masing-masing. Contoh misalnya saya orang Bali, tetapi tinggal di Gorontalo, tetapi saya masih suka dengan tradisi saya atau adat saya. Kemudian saya membuat, misalnya contoh saja, saya misalnya punya anak gitu kan. Kemudian kalau di Bali itu kan ada acara 3 bulanan. Nah, misalnya ini saya mau bikin seperti itu bisa. Nah, tidak ada larangan atau juga tidak ada paksaan kamu harus bikin atau tidak. Tetapi kebanyakan di dalam umat Buddha itu biasanya dia membuat satu ritual berdasarkan budaya mereka atau adat istiadat mereka masing-masing. Tidak mengikat di dalam agama Buddha itu harus seperti begini atau begitu gitu. Bebas seorang umat Buddha untuk memilih. Seperti itu. Pak Guru, kita ke yang ritual acara pengantin, Pak Guru. Nah, terbanyak yang saya lihat itu memakai kain kuning ke pengantin-pengantinnya itu, Pak Guru. Fungsi dari kain kuning itu apa ya, Pak Guru? Iya. Seorang yang mau melakukan perkawinan secara agama Buddha, ini ada beberapa tahapan sebenarnya. Misalnya dari mereka baru mau masuk di ruang dhammasala. Kemudian nanti kalau sudah masuk, mereka duduk di tempat duduk yang sudah disediakan, disambut oleh romo atau pandita begitu. Nah, kemudian ada MC yang membimbing. Nah, dalam pelaksananya itu biasanya kan ada persembahan buah dulu, persembahan bunga, kemudian ada pembacaan ikrar perkawinan. Biasa ditanya jawab dulu antara romo atau panditanya dengan kedua pengantin. Apakah ditanya dulu kedua pengantinnya, apakah Anda ada paksaan atau ancaman untuk melakukan perkawinan secara agama Buddha? Nah, kalau mereka bilang tidak ada, saya ada pertanyaan lagi, apakah ada perjanjian-perjanjian atau ada hal-hal tertentu yang dibuat sebelum untuk melakukan perkawinan secara agama Buddha? Kalau mereka jawab tidak ada atau mungkin ada begini-begini ya. Itu nanti kalau misalnya si Romo Pandita, si saksi sudah menyatakan tidak ada masalah, maka perkawinan secara agama Buddha itu bisa
lanjutkan. Kemudian setelah itu akan ada pembacaan ikrar perkawinan. Jadi si suami akan membacakan ikrarnya. Biasanya saya akan setia kepada istri, saya akan menjaga istri dengan baik dan lain sebagainya. Begitu juga suami menjaga istri, mencintai, setia dan lain sebagainya. Nah, setelah itu pemasangan cincin kawin, kemudian biasanya ada itu tadi pertanyaannya Angel, pengikatan pita kuning dan pemasangan selubung kain kuning. Nah, itu sebenarnya ada filosofinya semua. Kalau pemasangan pita kuning ini kan tangannya itu diikat. Itu artinya bahwa seseorang yang sudah menikah itu dia terikat oleh ikatan suami istri. Nah, ikatan suami istri di sini artinya si suami dengan si istri ini sudah tidak hidup sebebas seperti waktu dia masih muda. Nah, sekarang dia sudah menikah, dia ibarat seperti seekor sapi yang lehernya sudah diikat dengan tali. Jadi dia kalau kemana-mana itu tentu harus izin dulu sama istri atau suaminya. Beda dengan waktu dia masih muda. Dia cukup izin mungkin dengan orang tuanya atau terserah dia mau keluar mau tidak gitu. Tidak perlu izin. Tapi kalau sudah menikah, nah ini dia sudah diikat oleh tali perkawinan itu, sehingga dia mau keluar kemanapun tentu harus izin pada istri atau suami. Mau membeli sesuatu juga tentu harus izin pada istri atau suami dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, maka dia kalau tidak, maka dia bisa muncul masalah di dalam keluarganya. Nah, oleh karena itu dia sudah diikat oleh tali perkawinan itu. Kemudian selubung kain kuning. Selubung kain kuning ini juga sebenarnya sama. Itu menunjukkan bahwa seseorang yang sudah menikah itu telah seperti orang di dalam kurungan begitu, dalam kayak orang penjara begitu. Artinya dia sudah diikat dan sudah seperti orang terbelenggu begitu, terbelenggu oleh ikatan perkawinannya itu. Sehingga orang yang sudah menikah itu harus hati-hati dalam bertindak atau dalam berbuat. Dia harus selalu menjaga komunikasi dengan istrinya. Baik Pak Guru, ditahan sejenak dan pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Pemirsa, kita kembali di Hikmah Buddhis, masih dengan tema yang sama yaitu ritual Buddhis dan narasumber kita yaitu Bapak Putu Supartana. Baik Pak Guru, silakan dilanjutkan tentang acara pernikahan tadi. Ya baik, jadi pada intinya kain kuning dengan selubung kain kuning itu menandakan bahwa kedua mempelai itu dia sudah diikat oleh tali perkawinan, sehingga dia tidak boleh bebas lagi melakukan apa saja tanpa seizin suami atau istrinya. Jadi di sini harus saling mengerti dan saling menghormati. Jadi kalau kita juga melihat di gambar Paticca Samuppada itu, jadi seorang makhluk biasa tangannya terikat, dua-dua kakinya terikat, lehernya terikat. Nah ini orang menikah itu, orang yang berumah tangga itu kehidupannya juga sebenarnya seperti itu. Dia akan terikat pertama oleh istri atau suaminya. Kemudian kalau dia sudah memiliki anak, dia juga akan terikat oleh anaknya itu, karena dia punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya, dia punya tanggung jawab terhadap istrinya, dan kemudian dia juga terikat oleh
apa pekerjaan yang dia lakukan, sehingga penting sekali di sini untuk dipahami oleh seorang umat Buddha yang akan menikah ya, atau yang mau menikah. Nah, sehingga nanti di sini karena ada hal-hal seperti itu dalam rumah tangga, makanya seorang pandita atau romo pada saat menikahkan seseorang, dia akan memberikan nasihat-nasihat tentang kehidupan berumah tangga, karena kehidupan berumah tangga itu kelihatannya itu indah, tetapi ketika dilalui itu banyak sekali ada tantangan-tantangan di sana, sehingga kalau orang tidak kuat menghadapi biasanya ini berujung dengan perceraian dan lain sebagainya. Oleh karena itu makanya harus dibimbing dengan baik, dan itu makna dari kain kuning dan selubung kain kuning itu. Lalu Pak Guru, berikutnya kita akan Angel akan bertanya, bagaimana sih pemakaman dalam agama Buddha, Pak Guru? Ini upacara awamanggala ya, Iya. kematian. Jadi kalau di dalam Buddhis ada orang yang meninggal, nah ini juga di dalam agama Buddha tidak diatur tentang tata cara kematian. Di setiap negara itu juga tata cara memperlakukan jenazah itu tidak sama, berbeda-beda. Contoh misalnya kalau di Indonesia, umat Buddha kita kalau ada yang meninggal, misalnya kalau di Gorontalo begini kita dimakamkan atau dikubur ya. Nah, kalau di beberapa daerah di Indonesia itu ada yang dikremasi, ada juga yang dikremasi dengan menggunakan oven. Nah, di negara-negara Buddhis lainnya lagi berbeda. Ada yang dikremasi, ada yang di oven. Kalau kita lihat di Tibet, di Tibet itu kan tanahnya di sana itu bebatuan. Nah, itu ada jenazah-jenazah dicincang-cincang begitu, kemudian dikasih makan burung nasar. Nah, jadi kalau kita kembali lagi bahkan di zaman Sang Buddha, zaman Buddha Gotama ini 2600 tahun yang lalu di India itu, jenazah itu ada yang dikremasi, ada yang cuma disimpan di tengah hutan begitu, dibuang begitu. Kemudian nanti ada hewan-hewan buas seperti serigala apa yang memakan jenazah manusia itu. Nah, ini cara-cara dulu dengan mungkin cara sekarang, cara yang seperti dibuang itu sudah tidak ada ya, karena dianggap kelihatan tidak etis dan dilihat tidak bagus begitu. Nah, sehingga ini sepertinya di beberapa negara kayaknya sudah di seluruh dunia sudah tidak ada cara seperti itu. Nah, tapi sekarang yang masih diterapkan yaitu seperti dikubur, dikremasi. Nah, bahkan saya pribadi nih, saya pernah mempromosikan badan jasmani saya ini. Jadi kalau misalnya saya sudah meninggal begitu, organ tubuh saya yang masih bisa dipakai, saya mau donorkan gitu. Siapa yang mau ambil ini? Atau kalau ada yang mau lagi, misalnya di rumah-rumah sakit, di sekolah-sekolah kedokteran begitu, kalau ada yang mau ambil badan jasmani saya ini dipakai untuk praktek, yang dokter-dokter ahli bedah itu, boleh. Saya mau sumbang seperti itu sebenarnya. Kalau ada yang mau. Tapi sampai sekarang saya belum pernah, sudah beberapa tempat saya hubungi itu tidak ada gitu. Belum ada yang, biasanya itu bagus sebenarnya untuk mereka praktek-praktek supaya nanti dokter-dokter ini tidak melakukan yang hal malpraktek seperti begitu ya. Kalau bisa seperti begitu. Nah, kemudian bagaimana jenazah di dalam agama Buddha ini diperlakukan? Nah, itu kalau tentang pemakamannya ya bisa dikubur, bisa dikremasi, bahkan kalau ada juga itu tentara-tentara begitu, biasanya angkatan laut misalnya ya, tiba-tiba dia meninggal di tengah laut. Sementara kalau dibawa ke daratan ini memerlukan waktu yang cukup lama, kalau disimpan di dalam kapal ini bisa menimbulkan bau. Nah, itu biasanya diritualkan kemudian
buang di laut itu. Ada seperti itu. Nah, jadi situasinya tidak mendukung ya dilakukan seperti itu. Nah, jadi dengan cara apa saja jenazah ini di dalam agama Buddha ya bisa sesuai dengan kondisi tempat di mana kita tinggal, mau seperti apa bisa. Nah, kemudian apakah ada pembacaan-pembacaan parita? Nah, itu selalu ada. Ini yang di sini yang menjadi prioritas. Tetapi banyak umat Buddha kadang menyalahartikan pembacaan parita itu, atau orang bilang doa-doanya itu untuk yang meninggal. Nah, itu salah pengertian sebenarnya. Pembacaan parita di tempat rumah duka atau di tempat orang meninggal itu sebenarnya bukan untuk mereka yang sudah meninggal itu, tetapi untuk yang hidup. Karena kalau kita melihat arti dari parita-parita itu, contoh misalnya Pabato Pamagatayo kan di situ. Artinya kan bagikan gunung cadas yang amat besar, yang puncaknya tinggi, menjulang ke angkasa, menggelinding, berkeliling di keempat penjuru, menggilas segala yang menghalang. Jadi ibaratnya di tengah-tengah begini kita, seperti begini, ada batu menggelinding dari 4 arah, kita tidak bisa menghindar, pasti akan kena. Demikian juga kematian pada semua makhluk, dia tidak bisa menghindar, pasti akan mengalami itu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup? Nah, kita harus menjaga moralitas atau sila yang baik, kemudian meditasi, berdana, dan melakukan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Nah, itu anjurannya kan seperti itu, isi paritanya kan seperti itu. Sehingga ketika kita membaca parita di tempat kedukaan itu sebenarnya bukan untuk yang meninggal itu, tapi untuk yang hidup, yang hadir di tempat itu, supaya kita ini waspada, hati-hati gitu, bahwa saya satu saat akan mati. Nah, ketika saya mati, apa yang harus saya persiapkan sebelum saya mati ini? Nah, seperti begitu. Jadi pembacaan parita di rumah duka bukan untuk jenazah itu. Kalau pembacaan parita diartikan untuk mereka yang sudah meninggal, untuk apa begitu? Apakah dengan dibacakan parita, apakah dengan orang meninggal ini kita bacakan parita terus nanti orang yang meninggal ini bisa masuk surga? Jelas tidak mungkin. Kalau demikian maka saya selama hidup ya saya akan berbuat jahat saja. Kemudian nanti ketika meninggal saya suruh teman-teman saya, anak-anak saya, istri saya, saudara-saudara saya, bacakan saja saya parita gitu, sehingga saya masuk surga. Nah, itu tidak bisa, tidak betul seperti itu. Jadi intinya bahwa orang yang sudah meninggal bukan secara Buddhis, bukan dibacakan parita seperti itu, tetapi biasanya kita sebagai umat Buddha melakukan patidana. Untuk orang yang sudah meninggal itu kita melakukan pelimpahan jasa. Patidana itu artinya pelimpahan jasa. Nah, sementara di rumah duka kalau ada pembacaan parita itu adalah untuk mereka yang hadir, para pelayat, keluarga dan semua di situ yang hadir, untuk mengingatkan kepada mereka bahwa kita ini akan seperti jenazah ini, akan meninggal, akan pergi seperti ini. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati, harus waspada, harus banyak melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu ya. Baik Pak Guru, sebelum melakukan patidana yang Pak Guru bilang tadi, apa ada hal yang perlu disediakan terlebih dahulu? Kalau kita melakukan patidana, ya tentu ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Misalnya yang pertama adalah di sana harus ada orang yang memiliki sila. Harus ada orang yang punya sila dulu. Misalnya ada samanera atau ada biku. Nah, itu. Kalau samanera, biku ada, nah itu patidana bisa dilakukan. Kalau tidak ada samanera, tidak ada biku, ya orang yang melaksanakan atas sila itu bisa. Nah,
Kalau biku samanera itu ada, maka si umat Buddha ini dia bisa melakukan patidana, yaitu dengan berdana kepada si biku atau samanera atau orang yang melaksanakan atas sila ini. Nah, dia memberikan persembahan, kemudian dia melakukan pelimpahan jasa untuk yang meninggal itu. Biasanya misalnya ini ada bikunya ya, kemudian saya dana, entah itu makanan, minuman, atau dana yang lainnya. Kemudian saya melakukan pelimpahan jasa untuk mereka yang meninggal. Seperti itu. Baik Pak Guru. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Buddhis. Pemirsa, kita kembali lagi di Hikmah Buddhis, masih dengan tema yang sama yaitu ritual Buddhis, dan narasumber kita yaitu Pak Putu. Baik Pak Guru, silakan dilanjutkan tentang patidana tadi Pak. Ya baik, setelah kita berdana kepada Bante atau Samanera atau atas silani itu, nah itu kemudian kita mengucapkan semoga jasa ini melimpah kepada siapa itu yang meninggal itu. Nah, kemudian itulah yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Itu untuk yang meninggalnya. Nah, sedangkan untuk yang baca parita itu untuk yang hidup. Nah, kemudian kalau sudah melakukan patidana begitu, seyogyanya dilakukan bukan hanya hari itu saja ketika jenazah itu masih ada, tetapi ini dilakukan setiap kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita mengingat orang yang sudah meninggal itu, kemudian jasa itu kita limpahkan, dan ini kita lakukan setiap waktu, setiap kita melakukan perbuatan baik, bukan ketika hanya jenazah itu masih ada. Gitu. Itu patidana yang dilakukan di rumah duka. Gitu. Pak Guru, apa yang membuat patidana ini beda dengan ibadah-ibadah yang biasanya Pak Guru? Sebenarnya antara patidana dengan acara-acara ritual yang lain itu sebenarnya tidak ada perbedaan, cuma penempatannya saja sama situasi kegiatannya itu yang berbeda. Sebenarnya patidana ini juga dilakukan tidak selalu di rumah duka atau di acara-acara awam manggala, tetapi ketika acara-acara yang berkaitan dengan manggala atau yang berkah, itu juga sebenarnya patidana itu selalu dibacakan. Contoh misalnya ketika acara mau membuat rumah, sebelum difondasi kita ada acara, misalnya kan acara ritual sembahyang secara Buddhis di tempat mau bikin rumah itu. Nah kemudian nanti ada baca parita kan. Nah setelah selesai pembacaan parita itu, kita juga akan melakukan patidana atau pelimpahan jasa. Untuk siapa? Untuk makhluk-makhluk yang tinggal di situ, makhluk-makhluk yang masih menderita. Kita juga membaca parita etawata itu. Nah itu adalah bagian dari patidana. Nah itu juga dibacakan. Jadi patidana ini sebenarnya acara yang atau seperti sesuatu yang selalu harus kita lakukan setiap habis acara, setiap melakukan ritual-ritual kegiatan, patidana ini selalu ada. Bahkan dalam ritual-ritual Buddhis, apa saja itu, setiap habis kita melakukan kegiatan, pasti kita selalu mengucapkan kata
sabisata bawantu sukitata. Artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, itu juga bagian dari patidana. Jadi sehingga patidana itu sebenarnya kita lakukan setiap saat, setiap waktu, setiap habis melakukan acara-acara atau ritual-ritual. Atau misalnya begini, saya misalnya hari ini melakukan perbuatan baik. Misalnya saya bertemu dengan orang yang tidak mampu dan waktu itu kebetulan saya ada lebih. Saya kasih ke orang itu. Waktu saya memberi, orang itu mengucapkan terima kasih. Nah, setelah saya melakukan kegiatan itu, kemudian saya juga melakukan patidana atau pelimpahan jasa juga bisa ketika itu. Jadi patidana ini setiap saat dilakukan. Jadi sesuai dengan pertanyaan Angel, apakah patidana ini ada apa perbedaan gitu ya antara ritual yang satu dengan ritual yang lain? Tidak, bahkan semua ritual di dalam Buddhis itu selalu diakhiri dengan patidana. Makanya contoh saja misalnya kalau hari raya, nah itu kan di akhir-akhir di penutupan acara kan kita selalu membacakan Parita Etawata kan. Nah, di tempat kedukaan juga begitu. Di mana saja kita selalu mengakhiri atau menutup dengan patidana, Parita Patidana atau Etawata. Nah, itu tujuannya adalah untuk pelimpahan jasa. Jadi setiap acara seperti sudah wajib begitu kita harus melakukan patidana. Itu yang jelas. Pak Guru, apakah di zaman Buddha sudah ada ritual, Pak Guru? Ya, ritual Buddhis di zaman Sang Buddha sudah ada. Sudah ada. Cuma berbeda dengan di zaman sekarang. Kalau di zaman Sang Buddha itu ritual Buddhisnya sebenarnya kalau kita mengacu di dalam Mahaparinibbana Sutta ya, tentang puja itu ada dua, Amisa puja dengan Pati-pati puja. Amisa puja artinya melakukan penghormatan atau melakukan satu acara atau ritual dan lain sebagainya dengan persembahan. Nah, sedangkan yang pati-pati puja melakukan satu upacara atau kegiatan atau penghormatan dengan praktek. Nah ini, jadi zaman Sang Buddha itu ada dua, ada dengan persembahan atau dengan praktek. Yang pertama misalnya dengan persembahan. Nah, misalnya acara apa di zaman Sang Buddha? Acara perkawinan misalnya. Nah, itu mereka melakukannya dengan ritual-ritual sesuai dengan adat atau kebudayaan di masa itu. Kemudian contoh misalnya ritual seperti yang Pangeran Siddhartha waktu itu lakukan, misalnya waktu bapaknya itu mengundang para petapa untuk mau acara pemberian nama untuk Siddhartha kan. Nah itu juga ada acara-acara tertentu yang dibikin, ada perayaan. Atau misalnya seorang umat Buddha membangun sebuah wihara, kemudian mau bikin perayaan atau kayak sekarang ini seperti peresmian begitu. Nah itu juga ada acara-acaranya, ada kegiatan-kegiatannya. Nah cuma bentuknya mungkin yang berbeda. Nah jadi antara zaman sekarang dengan zaman Sang Buddha itu ada. Nah, kalau praktek misalnya, tapi kalau Sang Buddha di sini ya, Sang Buddha mengatakan bahwa ritual atau acara-acara yang terbaik itu adalah mempraktekkan Dhamma, ajaran Sang Buddha. Kalau ritual-ritual itu sebatas seremoni, apabila disalahartikan ini membuat orang bisa tersesat. Nah, jadi yang perlu diketahui oleh umat Buddha bahwa ritual Buddhis dilakukan adalah bertujuan untuk melakukan peringatan, entah itu atau melakukan satu acara untuk mengenang dari kegiatan itu. Kegiatan itu dianggap penting sehingga dilakukan. Nah,
Tetapi kalau umat Buddha salah pengertian tentang ini, melakukan ritual, kemudian menganggap dengan melakukan ritual ini seseorang bisa menjadi suci, nah itu jadi pandangan salah. Bahwa dengan melakukan ritual seseorang tidak bisa menjadi suci. Dengan melakukan ritual seseorang tidak bisa menjadi bijaksana atau menjadi orang yang bermoral seperti begitu. Karena ritual ini sifatnya adalah sebuah acara untuk peringatan yang dimana peringatan itu dianggap penting seperti begitu. Tapi kalau ini dianggap bisa membuat seorang suci, ini salah. Di zaman Sang Buddha contoh saja misalnya banyak waktu itu pemuja-pemuja api kan, dan lain sebagainya. Ada yang katanya kalau mandi di Sungai Gangga itu nanti dia juga bisa menjadi suci. Nah ini adalah sebuah ajaran yang waktu itu ditolak oleh Buddha Gautama, di mana dengan melakukan pemujaan-pemujaan terhadap api-api, berendam di air, kemudian dianggap membawa kesucian, nah itu ditolak semua oleh Sang Buddha, di mana kesucian tidak bisa dicapai dengan cara-cara seperti itu. Nah karena itu seorang umat Buddha ini harus betul-betul bijaksana ketika melakukan ritual, bahwa ritual itu hanya sebatas seremoni, misalnya seperti mau membuat rumah baru ya, ini seperti kita minta izin begitu, karena kita mengenal alam lain selain alam manusia. Jadi jangan sampai di situ ada makhluk-makhluk halus yang tinggal, kemudian kita membuat sesuatu di situ mengganggu mereka, merusak tempat mereka. Nah ini mereka juga nanti bisa marah dan bisa mencelakai kita. Oleh karena itu seperti layaknya manusia begitu ya, kita mau melakukan apa-apa di tempat orang gitu ya, permisi, izin begitu. Sehingga apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau bikin di situ kita selamat, seperti itu. Baik Pak Putu, bagaimana sih praktik-praktik dalam agama Buddha ini Pak Guru? Praktek-praktek dalam agama Buddha maksudnya tentang praktik sila atau... Oh iya, kalau di ritual Buddhis, nah seperti tadi yang Sang Buddha beritahukan bahwa kita ini di samping Amisa Puja ada Pati-Pati Puja kan. Nah yang praktek itu atau Pati-Pati Puja itu adalah menurut Sang Buddha itu yang terbaik. Kenapa? Karena inilah yang mengarahkan umat Buddha kepada tercapainya kebahagiaan atau kesucian. Kalau seorang umat Buddha ini melakukan praktek, dia dengan melaksanakan sila, bawana, dana, maka umat Buddha itu dia akan bisa menjadi umat Buddha yang bijaksana, yang bisa mencapai tingkat kesucian, dan juga umat Buddha ini akan menjadi umat Buddha yang baik. Contoh saja misalnya seorang umat Buddha melaksanakan Pancasila Buddhis, maka dia akan berbahagia di dunia ini karena tidak ada perilaku atau tindakan yang tercela yang membahayakan orang lain atau membuat orang lain tersesat dan lain sebagainya. Sehingga oleh Sang Buddha dikatakan Pati-Pati Dhamma ini menjadi praktek yang tertinggi ketimbang Amisa Puja, seperti itu. Baik Pak Guru. Pak Guru, ada suatu ketika Pangeran Siddhartha diramalkan oleh seseorang tentang masa depannya Pak Guru. Nah, apakah agama Buddha ini mempercayai ramalan Pak Guru? Iya. Kalau ramalan dalam agama Buddha kita tidak menolak. Mohon ditahan sebentar dulu Pak Guru. Pemirsa, kita akan melakukan jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Hikmah Buddhis.
pemirsa, kita kembali lagi di Hikmah Buddhis. Baik Pak Guru, bagaimana hari-hari Uposatha dalam agama Buddha Pak Guru? Iya. Nah, hari Uposatha juga pada saat hari Uposatha biasa umat Buddha itu melakukan puja bakti. Nah, biasanya ini kita lakukan 1 bulan sebenarnya 4 kali gitu. Cuma kalau di sini kita melaksanakan itu cuma 2 kali, yaitu pada bulan gelap dan bulan terang, pada bulan purnama dan bulan gelapnya. Nah, tapi sebenarnya yang betul itu Uposatha dalam 1 bulan itu sebenarnya 4 kali, yaitu jatuh pada tanggal 1, kemudian 8, kemudian 15 dan 23. Nah, pada tapi ini penanggalan berdasarkan bulan ya, bukan berdasarkan hitungan matahari. Nah, biasanya pada saat ini, kalau contohnya misalnya kita di Gorontalo pada hari Uposatha, kalau bulan 1, nah itu kita melakukan puja bakti di wihara. Kemudian dalam puja bakti itu biasa kita membaca parita, kemudian mendengarkan dhamma dan lain sebagainya. Nah, pada saat hari Uposatha begini, biasanya umat Buddha itu dianjurkan dia sebenarnya itu mempraktekkan atasila. Jadi tidak hanya sebatas seremoni atau ritual saja, hanya baca puja bakti, baca parita dan mendengarkan dhamma desana, tetapi di sini ada praktek sila juga. Jadi mengikuti anjuran Sang Buddha, yaitu ada amisa pujanya, ada juga pati-pati pujanya. Jadi ada seremoninya atau ritualnya, ada praktek dhammanya. Nah, ini yang sebenarnya bagus. Kalau kita kembali di zaman Sang Buddha, pada hari Uposatha itu umat Buddha itu biasanya melakukan Uposatha sila itu semalam suntuk. Tidak hanya kalau kita seperti sekarang ini hanya 1 jam 2 jam puja bakti, kemudian sisanya sudah selesai. Kalau di zaman Sang Buddha itu sampai 1 malam. Contoh saja misalnya Maha Upasaka Anathapindika. Itu kalau hari Uposatha mereka melakukan puja bakti, melakukan Uposatha, itu mereka melakukan puja bakti di wihara, kemudian mendengarkan dhamma itu sampai pagi ya. Dan kemudian seperti Anathapindika ini kan adalah seorang pengusaha, dia tutup usahanya itu. Jadi selama itu semua karyawannya itu melaksanakan Uposatha sila. Uposatha sila itu artinya menjalankan sila di saat hari Uposatha. Nah, Uposatha ini artinya datang berobat, itu artinya. Berobat apa? Berobat batin. Nah, jadi kita ini hidup ini mengalami atau ada 2 penyakit sebenarnya, yaitu penyakit fisik dan penyakit batin. Nah, penyakit fisik ya seperti yang kita alami pada umumnya, sakit kepala, demam dan lain-lain sebagainya, penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Penyakit batin ini tidak bisa dideteksi oleh seorang dokter. Penyakit batin itu adalah kemarahan, keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Nah, itu adalah penyakit batin. Nah, ini hanya bisa disembuhkan dengan cara olah batin, latihan batin. Nah, sehingga batin kita menjadi bersih, batin kita menjadi bagus, menjadi baik, menjadi suci begitu. Nah, oleh karena itu pada hari-hari Uposatha ini kalau kita seorang perumah tangga ini latihannya setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan 4 kali. Tetapi kalau orang-orang yang menjalani ajaran Sang Buddha lebih mendalam, lebih sungguh-sungguh seperti para Atasilani, para samanera, para biku, bikuni itu, mereka setiap hari melakukan itu. Kalau kita sebagai umat Buddha
melakukannya hanya 1 bulan 4 kali. Ini disebut uposatha sila, kita latihan seperti ini. Dan ini bagi seorang umat Buddha itu sudah bagus. Pada hari-hari uposatha itu kita berusaha mengambil waktu kita untuk melakukan kebajikan pada hari itu. Misalnya ya, contohnya misalnya hari ini adalah hari uposatha. Nah, kemudian pada hari uposatha ini kita datang pagi-pagi di wihara, bertekad membaca atas sila itu, 8 sila itu. Setelah itu kita melaksanakan sila. Nah, kemudian di wihara itu kita melakukan kebaikan-kebaikan seperti berdana di wihara, berdana kepada para biku kalau ada biku di wihara itu. Kemudian membaca parita. Membaca parita ini sebenarnya bagus. Kenapa dikatakan bagus? Karena kita melatih berbicara yang baik. Atau seperti agama lain misalnya membaca kitab-kitab mereka itu bagus karena mengucapkan ucapan yang baik. Nah, kemudian di samping itu, samping mengucapkan ucapan yang baik, kita juga melatih diri kita meditasi. Nah, ini sehari semalam kalau bisa tinggal di wihara. Kita tidak beraktivitas apa, tutup saat itu. Ya, seperti kita menganggap ini seperti hari Minggu begitu. Kita istirahat total. Nah, pada saat ini kita menggunakan waktu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Nah, kemudian sama umat-umat lain kita malamnya puja bakti bersama-sama. Baik Pak Guru dan juga pemirsa, kita sudah tiba di segmen terakhir acara Hikmah Buddhis kali ini. Untuk itu kita akan meminta suatu kesimpulan dari pembahasan kita, yaitu tentang ritual Buddhis. Silakan Pak Guru. Iya, ritual Buddhis adalah salah satu bagian dari kegiatan acara agama Buddha, di mana ini di samping satu acara yang bersifat sosial, juga acara yang sebenarnya sifatnya mengenalkan Dhamma dengan cara yang mudah dipahami oleh para umat Buddha. Tetapi ritual Buddhis ini tidak bisa dijadikan acuan oleh para umat Buddha bahwa dengan saya melakukan ritual ini saya akan bisa menjadi orang suci, atau saya akan menjadi orang yang bijaksana, saya akan menjadi orang yang baik. Itu tidak bisa dijadikan acuan seperti itu. Ritual hanyalah sebatas satu kegiatan seremoni yang dilakukan oleh umat Buddha, entah itu di wihara atau di luar wihara, di mana di dalamnya juga ada akulturasi antara agama Buddha dengan budaya setempat. Dan ritual Buddhis adalah kegiatan yang tidak menjadi tidak wajib dilakukan oleh seorang umat Buddha, tetapi jika umat Buddha ingin melakukannya, harus melakukan dengan cara yang baik, yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Apa itu ritual yang baik? Ritual yang tidak ada di dalamnya tidak ada unsur kekerasan, tidak ada unsur penganiayaan, tidak ada unsur penipuan dan lain sebagainya. Apalagi ritual yang mengarah kepada kalau dalam Buddhis ini kita menyebutnya dengan silabata paramasa. Oleh karena itu ritual boleh dilaksanakan, tapi tidak boleh mengandung unsur-unsur yang kekerasan. Jadi umat Buddha sangat baik dan sangat bagus kalau melakukan ritual Buddhis, tetapi jangan mengarah kepada yang bersifat merugikan orang lain. Lakukanlah ritual Buddhis dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik. Apabila tidak memahami ritual Buddhis itu, kita bisa
memanggil atau bertanya kepada tokoh-tokoh umat Buddha yang sudah memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai ritual Buddhis. Jangan melakukan ritual Buddhis yang tidak sejalan dengan ajaran Sang Buddha. Itu. Baik Pak Guru, terima kasih atas penjelasannya. Dan pemirsa, demikianlah acara Hikmah Buddhis kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Catrina Angel Warunto Talokon dan seluruh kerabat kerja TVRI Stasiun Gorontalo berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.